Saya pengennya KPK kembali dicintai masyarakat. Bahkan itu masuk di televisi luar negeri. Bagaimana orang Indonesia itu, they love their own anti-corruption agencies. Hukum harus ditegakkan sungguh-sungguh, ya, tanpa pandang bulu, tanpa menunggu para aktornya yang bermasalah itu berkonflik. Secara personal. Hukum adalah panglima. Panglima. Iya kan selalu begitu. Tapi kan jadi slogan saja. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Diah Ayu Permatasari di talk show Gagasan Progresif. Di sini kita akan menjelajahi ide-ide segar dan pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Episode kali ini sudah hadir bersama kita Mas Hamid Basyaib. Halo Mas. Halo. Halo. Dan juga Bang Laude M. Syarif. Halo Mas. Terima kasih. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Tim Reformasi Hukum yang juga merupakan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelum masuk ke topik kita, dengarkan dulu suara kawan progresif tentang penegakan hukum Indonesia di saat ini. Kalau pendapat aku soal penegakan hukum masih banyak yang harus diperbaiki ya, masih banyak yang curang, mungkin kayak hanya orang-orang yang punya duit lah istilahnya yang bisa menguasai hukum. Sebenarnya emang banyak persepsi di masyarakat kita kan emang seperti itu gambarannya ya. Saya sendiri pribadi ya memiliki pandangan yang sama sih sebenarnya. Kadang kita kalau menangkap yang besar atau dengan kasus-kasus yang besar tapi tiba-tiba ujungnya nggak ada penyelesaiannya. Tapi kalau yang kecil cepat sekali, itu aja sih Mas. Aku juga merasa kalau misalnya hukum di Indonesia kayak gitu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Menurut saya sih kalau dia ditetapkan sebagai tersangka asalkan memang itu benar secara prosedur hukum dan memang terbukti, ya itu bagus. Itu sesuatu yang menurut saya kinerja yang baik oleh para penegak hukum yang menetapkan itu gitu. Padahal kan KPK itu di zaman Megawati ya dibuatnya itu buat memberantas korupsi, tapi di zaman sekarang malah yang ketuanya yang paling atas yang dia kena kasus itu sangat bikin kecewa mungkin ya. Iya, kita sudah mendengarkan bersama komen-komen dari masyarakat tentang penegakan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin kita langsung diskusi. Ini ada Bang Laude, Mas Hamid, luar biasa nih. Laude yang penting. Ini dia. Terutama yang sekarang lagi marak nih Mas Hamid. Ya, ini itu? Kasus KPK, perseteruan terutama Ketua KPK yang saat ini gitu ya, dengan Polri, mungkin mengingat-ingat kejadian-kejadian dulu. Ini kira-kira gimana nih, mappingnya nih gimana Laude ini sebagai Laude yang otoritatif. Ya saya sih nggak tahu persis mappingnya apa yang terjadi, tapi saya pikir keadaan seperti ini harus kita sesali. Karena ya tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat dan semoga saja ini bisa dilewati dengan baik. Momentum ini bisa dipakai untuk mengembalikan niat kita kembali bahwa soalnya saya sedih juga. Saya tuh biasanya malas ngomongin kantor ya, kayak ngomongin KPK karena saya bagian dari itu. Tetapi kalau misalnya ada dua komisioner yang tahun ini yang tersandung etik dan bahkan sekarang mungkin etik dan pidana, itu sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada dua komisioner yang bermasalah seperti itu. Jadi harapkan ya mudah-mudahan ini bisa lewat. Tentang bagaimana petanya saya nggak tahu persis. Iya. Tapi kalau ada menilai Bang Laude itu bagaimana peran KPK sendiri saat ini di Indonesia gitu? Apakah memang lembaga-lembaga lain yang memang mengurusi anti korupsi juga punya peran yang saat ini menjadi permasalahan di Indonesia? Gitu? Ya, jadi saya pikir memang kita harus mengakui bahwa kalau kita lihat corruption perception index kita ketika saya tinggalkan KPK
waktu itu 40. Dan memang selalu naik, tidak pernah menurun ya. Ada yang stagnan kadang tapi selalu naik sampai 40, bahkan kita mendekati Malaysia kan 40. Tapi setelah Undang-Undang KPK berubah itu langsung 37. Ini karena regulasi? Naik 30. Ya, bukan cuma karena regulasinya doang. Bukan cuma karena regulasinya doang, tetapi juga orang-orang yang pikir masuk ke dalam KPK-nya. Seperti itu. Setelah itu dia naik 38, akhirnya kembali turun 34. Dan itu membuat itu jarang dan tidak pernah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu waktu itu Pak Mahfud panggil kami ya, para pegiat anti korupsi. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ya? Iya, sebagai Menko Polhukam waktu itu. Terus tapi beliau betul-betul punya concern yang sangat untuk bagaimana untuk memperbaikinya. Dia undanglah kami, termasuk saya masih ingat teman-teman ICW, Transparansi Internasional, Kemitraan, bahkan beberapa yang dilakukan polling oleh Kompas waktu itu diundang ke kediaman beliau. Ini tidak boleh berlanjut, dan itu memperlihatkan komitmen beliau untuk memperbaiki gitu. Terus saya jelasin apa-apa saja sih yang penyebab yang menarik ke bawah. Ya salah satunya terus terang yang paling tinggi itu political corruptions. Itu tidak pernah selesai. Indikatornya apa aja, Bang ya? Itu kan indikatornya ada saya ada lebih 10 indeks yang dipakai, tetapi salah satunya itu Verity Democracy Project, World Justice Project, dan Ease of Doing Business. Dulu ya ini yang agak ketika 40 itu selalu indikator ekonomi itu tinggi. Sekarang politik. Tetapi itu indikator ekonominya juga ikut turun. Ya makanya Pak Mahfud itu betul-betul concern, akhirnya dia memanggil kita, ini apa yang harus diperbaiki, termasuk bagaimana meningkatkan ya kualitas penegakan hukum, termasuk proses pembuatan undang-undang dan lain sebagainya. Jadi betul-betul Pak Mahfud itu ingin melihat ini tidak boleh berlanjut. Jadi itu ya saya apa namanya jadi saksi gitu bahwa beliau punya komitmen ingin melihat lebih baik ya. Iya. Mas Hamid sebagai penulis buku nih Mas Hamid, ngelihat KPK saat ini gimana nih Mas? Gini, mungkin saya menyinggung pertanyaan pertama tadi ya tentang kegegeran atau heboh terbaru ditangkapnya dan ditersangkakannya ketua KPK ya. Nah, tentu saja dalam satu hal kita gembira ya. Walaupun Pak Laude sedih karena dia sebagai bagian dari karena dia menghayati pekerjaannya ke level personal dan saya kira belonging. Iya, dan saya kira itu pejabat yang baik harus begitu. Kelihatan sekali penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Itu kan slogannya dari dulu begitu. Pandang bulu, nggak boleh hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, bla bla bla. Itu slogan-slogan yang lama-lama jadi klise yang nggak lucu sebetulnya. Nah, sekarang ditangkap ketua KPK, tetapi kalau kita lihat sedikit saja background-nya, ini sebetulnya yang terjadi menurut saya bukan karena sistem hukum ini benar-benar ditegakkan. Tapi semacam ada blessing in disguise, karena ada konflik antara ketua KPK dengan seorang ex pejabat tinggi KPK yang kemudian ditarik ke kepolisian. Hukum itu benar-benar ditegakkan secara impersonal gitu. Secara imparsial juga ya. Baru-baru ini dicontohkan juga dengan sangat memalukan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip imparsialitas dilanggar terang-terangan gitu. Dan saya benar-benar sedih dan kaget bahwa itu terjadi di abad 21. Itu praktek-praktek abad 19 itu sebetulnya. Di sini saya kira yang kita perlukan, dan saya kira Pak Ganjar di bukunya itu juga menegaskan itu hukum harus ditegakkan sungguh-sungguh ya, tanpa pandang bulu, tanpa menunggu para aktornya yang bermasalah itu berkonflik secara personal. Iya, mungkin Bang Laude, harapan Anda untuk KPK saat ini itu sebenarnya apa sih? Ya, harapan saya kepada KPK itu sebenarnya biasa saja, tapi harapan kita semua. Iya, normatif aja. Ya. Nomor satu bahwa KPK bisa
dipercaya lagi menjadi dulu kan kita selalu dulu leading itu ya dipercaya sampai 80%. Awal-awal dulu itu ya. Bukan cuma awal-awal sampai tahun 2019 ya selalu sangat diperiksa. bergantung pada KPK. Sangat diperiksa. Kalau komisionernya diganggu sedikit itu barisan di luar dilindungi seperti apa, Muhammadiyah, NU, Kokam, semuanya bikin pagar seperti itu. Saya pengennya KPK kembali dicintai masyarakat. Saksi sejarah misalnya saya tidur di lantainya KPK itu karena misalnya cicak dan buaya. Yang kasus yang 2009 itu ya? 2009, 2012. Di KPK lama ya. Tidur kita sampai di lantai benar-benar. Jadi bahkan itu masuk di televisi luar negeri. Bagaimana orang Indonesia itu they love their own anti-corruption agencies. Seperti itu. Dan saya pikir tidak ada juga institusi publik di Indonesia yang kecintaannya masyarakatnya seperti itu. Sejauh itu. Genuine. Bang Laude menggambarkan sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini itu kira-kira apa yang harus diperbaiki secara keseluruhan mungkin? Secara keseluruhan saya pikir itu banyak PR-nya. Jadi kalau di tim reformasi birokrasi tim reformasi hukum itu kita membaginya ada 4 ya. Nomor 1 itu dari lawmaking prosesnya, dari sistem pembuatan hukumnya itu harus kita perbaiki. Yang kedua dari aparat penegak hukumnya sendiri, itu memang harus kita perbaiki. Bukan cuma polisi, kejaksaan, termasuk KPK dalam pengadilan itu harus kita perbaiki. Yang ketiga adalah tentang program-program anti korupsinya sendiri itu harus di mainstreamkan, bukan cuma oleh di lembaga penegak hukum, tetapi di semua lembaga pemerintahannya. Dan yang terakhir itu kebetulan salah satu yang menjadi banyak laporannya, sebenarnya ini bukan tugasnya Menko Polhukam, tapi kok bisa masuk ke Menko Polhukam. Makanya itu ada satu kelompok tentang manajemen natural resources. Jadi yang berhubungan dengan sumber daya alam. Laporannya banyak, mulai dari konflik dan korupsi di sektor itu. Dan ini menjadi engine yang harus betul-betul kita bersihkan. Nah, ini pekerjaan besar bangsa. Iya, kita lihat Bang Laude kan Anda sudah 34 tokoh akademisi ya yang membuat rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum. Tadi udah ada 4 item nih. 4 item, ada yang kasus yang berat juga ini ya. Itu rekomendasi apa yang bisa diberikan untuk percepatan hukum, untuk penegakan hukum di Indonesia? Jadi itu kami membaginya yang prioritas, yang menengah, dan yang kayak RJPMN gitu ya? Iya. Misalnya, kalau suatu perubahan yang membutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan, itu mudah-mudahan kita bisa titipkan kepada presiden yang ke depan. Tidak mungkin lagi kita mengubah undang-undang pada saat sekarang. Pak Menko ini berusaha ini bisa dilaksanakan, tapi Menko itu kan hanya memberikan koordinasi dan arahan ya. Dia tidak bisa mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan enggak bisa. Jadi tim reformasi ini berat banget ya? Iya. Tapi sebenarnya itu enggak berat karena kita hanya mengusulkan. Yang mengerjakannya itu yang berat. Dari hulu sampai hilir ya. Menarik kalau dia bilang tadi kok ada banyak aduan kepada Menko. Iya, itu juga. Itu berarti jadi tempat curhat berarti ada yang salah. Berarti ada sistem yang nggak jalan. Karena tidak selayaknya orang-orang itu sampai ke tingkat Menko untuk ngadu. Sampai ada utang, utang orang swasta punya piutang pada negara, punya ke salah satu departemen kan, kementerian kemarin. Lapornya ke Pak Menko lagi. Itu adalah indikasi jelas bahwa sistemnya nggak jalan. Iya, kalau sistem pertanahan dan sistem pertambangan dan jalan semua, nggak mungkin sampai ke Menko. Bukan maksudnya, kok dilaporinnya ke Menko? Ada Menko lainnya gitu, Menko Marves seharusnya. Tapi karena nggak ada trust. Iya. Akhirnya ada trust ke beliau, mungkin secara personal, sehingga itu. Nah, kalau tadi Pak Laude nyebut soal reformasi ya. Menurut Pak Ganjar di bukunya dan saya sangat setuju.
Sebetulnya masalah kita yang lebih besar itu adalah pada tingkat pelaksanaan. Bukan di hulu, pada bukan tingkat di substansi aturan. malahan. Bukan di tingkat aturan. Bukan di regulasi. Tentu saja ada masalah di aturannya. Tapi kan kita harus lihat big picture ya. Gambar besarnya itu menyajikan fakta bahwa persoalan itu terutama ada pada pelaksanaan. Para pejabat atau anggota DPR atau mungkin bahkan aktivis LSM menuding-nuding soal, menggarisbawahi soal aturan. Saya kira itu misleading. Ya. Di level aturan itu sebetulnya sudah cukup lengkap lah. Gitu. Misalnya ya korupsi ya di KUHP kan ada. Lengkap. Ya. Mungkin nggak lengkap banget, bisa ditambahin beberapa. Tapi kan kemudian ini dibikin lagi undang-undang lagi seolah-olah undang-undang yang lama itu kurang. Padahal kekurangannya bukan karena aturannya sendiri yang nggak ada, tapi karena pelaksanaannya brengsek. Pelaksanaannya yang brengsek, tapi yang disalahkan aturannya. Nah, salah satu contoh lagi adalah soal, lagi-lagi isu yang paling hangat soal Mahkamah Konstitusi. Ya, tentang imparsialitas hakim. Ya, saya pernah belajar hukum sedikit. Dari tingkat 1 saya tahu itu. Bahwa hakim itu harus imparsial. Undang-Undang nomor 14 tahun 70 tuh saya sampai hafal. Undang-Undang nomor 14 tahun 70 itu namanya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sekarang diperbarui Pak ya, 2009 atau berapa. Tapi intinya sama. Karena itu norma universal. Di seluruh dunia, di muka bumi ini, yang namanya hakim tentu saja nggak boleh gitu. Dan itu ditegaskan dengan segamblang-gamblangnya yang kemarin dilanggar oleh Ketua Mahkamah Konstitusi secara telanjang. Nah, kalau kita ngomong itu, apa aturannya nggak ada? Aturannya jelas-jelas ada. Banyak. Pelaksanaannya yang kadang-kadang tidak maksimal atau dilanggar oleh legal drafting. Ya. Legal drafter di negeri kita ini hampir-hampir nggak ada. Nggak ada, iya betul. Ya, itu formulasi kalimatnya undang-undang kan nggak ada yang enak didengar dan secara bahasa juga belum tentu benar tuh. Semakin ribet, dan semakin rumit bagus. dipahamin. Satu term itu bisa dikasih pengertian macam-macam tergantung konteksnya. Hukum nggak boleh begitu. Hukum harus pasti, harus denotatif pengertiannya. Nggak boleh konotatif. Nggak boleh abstrak. Yang konotatif itu puisi namanya. Terang benderang kalau kita ngomong level aturan. Ya. Tapi kembali saya mau tekankan bahwa problem terbesar kita bukan di level aturan, tetapi di level pelaksanaan. Lawmaking proses dan korupsi itu juga menurut saya itu sangat dekat dan itu juga harus diperhatikan. Saya contoh ya, pada waktu saya di KPK kedatangan masyarakat petani, mereka melaporkan sesuatu bahwa di undang-undang pertanian yang baru itu ada soal benih. Jadi benih yang dimuliakan oleh petani itu nggak boleh diperdagangkan melewati provinsi. Harus di tempat ya, itu bilang sendiri. La ilaha illallah. Bagaimana ada pasarnya gimana? Nenek moyang saya ini dari dulu mulai kelapa yang cuma bisa akhirnya kita bisa dangkan, akhirnya bisa dimuliakan. Itu kan pekerjaan mereka. Tapi karena apa kan? Banyak kan bank-bank benih ini yang menguasai gitu. Sehingga dibikinlah seperti itu. Dan itu masih ada di undang-undang kita. Dan itu menjadi dokumen negara itu. Dan setuju DPR. Itu melegalize ini ya. Padahal yurisdiksi hukum itu kan nasional. Iya. Nggak ada batas-batas provinsial mestinya gitu. Nah mungkin ada satu lagi nih. Rancangan undang-undang perampasan aset negara nih. Bang Laude pernah nyampaikan. Ini harus segera diberlakukan. Ini kenapa se-urgent? Apakah se-urgent yang benih tadi? Enggak, saya pikir ini jauh lebih penting ini. Dan saya pikir ini yang harus kita dahulukan. Kalau kita lihat, kan kita sudah ratifikasi United Nations Convention Against Corruption. Nah, ada beberapa norma yang 4 itu belum masuk undang-undang kita. Salah satunya adalah illicit enrichment, memperkaya diri sendiri dengan ilegal ya. Itu belum menjadi. Yang kedua, unexplained wealth atau unexplained. Jadi satu harta atau aset yang tidak bisa kita jelaskan asal-usulnya dari mana. Itu yang itu nanti konsekuensinya pembuktian terbalik ya? Iya. Yang ketiga itu adalah penyuapan foreign bribery seperti itu, foreign official bribery. Jadi kalau ada pejabat publik luar negeri yang, dan yang ini soal
aset recovery, perampasan aset. Itu memang belum masuk baik dalam KUHP kita maupun di dalam undang-undang tindak pidana baik dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita. Pada tahun 2018 kita sudah draft, kita sudah berikan cukup lama ya, Bang? Dan iya, maksudnya untuk memasukkan ini dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi kita berikan ke pemerintah, kita berikan ke DPR. Saya masih ingat tuh, saya masih bikin kata pengantarnya supaya masuk ini. Jadi yang harus direvisi itu sebenarnya undang-undang tipikor. Tapi yang direvisi undang-undang KPK-nya yang direvisi. Malah diganti. Ini kan jauh. Undang-undang KPK-nya. Istilahnya. Jadi masukin A yang keluar C gitu ya. Iya, istilahnya dalam judul film The Empire Strikes Back. Karena diganggu dia pukul balik dengan lebih fatal. Iya, seperti itu. Ketakutannya apa ya, Bang? Ketakutannya apa? Kenapa itu nggak segera disahkan? Ya, saya kurang tahu persis, tetapi misalnya Menko kami masukkan itu di dalam rekomendasi agar itu disegerakan. Sayangnya mah di DPR belum ini sekarang belum dibahas reaksi, juga. Belum dibahas. Tapi bahwa nota dari pemerintah sudah dikirimkan dan kebetulan Menko Polhukam sangat vokal untuk ini disegerakan. Pushing ini ya, untuk tetap memaksa agar ini segera diberlakukan. Karena cukup penting ya, membuat orang takut untuk melakukan korupsi ya. Penting. Kembali lagi mungkin tadi bicara tentang wajah peradilan Indonesia. Ada banyak kasus viral, tadi Mas Hamid udah menjelaskan masalah MK, tapi ada juga Jessica Mirna nih. Wah, lagi hits di anak muda nih nonton Netflix nih. Sebagai masyarakat tuh jadi ragu, keputusan peradilan ini benar atau salah. Bahkan sampai ada polling. Jadi ini benar atau salah? Apakah benar Jessica bersalah gitu? Apakah ini memang gambaran keraguan masyarakat Indonesia terhadap peradilan termasuk tadi keputusan MK yang ada gitu, Bang? Ya, saya pikir memang wajar untuk kita ragukan. Kalau kita ikuti pengadilannya Mirna itu kan saksi ahli bahkan dideportasi, dikirimin. Saya itu sudah disebut-sebut nama saya itu sama Reza. Oh gitu ya? Iya, itu kan disebut-sebut nama saya. Jadi salah seorang ahli psikologinya ini tiba-tiba dia mendapatkan uang kan, karena si Reza ini dulu sama-sama kami sekolah ke Australia, teleponlah saya, Bang, iya kenapa? Saya ini mau disogok ini. Saya bilang, kamu bukan pejabat publik ini, siapa yang nyogok? Ini gara-gara keterangan saya ini, saya bilang, dia suruh saya supaya saya diam, nggak ngomong lagi gara-gara kasus ini gitu. Ini ada uang yang dia paksakan masukin di tasnya gitu kan. Oh, saya bilang, oh kalau gitu mau diapain tuh? Ya ini saya nggak mau dipengaruhi dengan uang seperti ini yang jelas. Saya mau serahkan kemana? Saya bilang, ya nanti saya suruh orang KPK datang. Jemput kamu, diambillah, dititipkan sementara itu uang. Sampai sekarang menjadi KPK itu. Nggak jelas itu uang seperti itu. Bisa tahu jumlahnya? Ya sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Kalau ada ya keraguan dari hasilnya seperti itu saja. Misalnya membungkam Reza untuk ngomong, padahal dia ngomongin keilmuannya dia gitu dari orang tuanya. Itu salah satu contoh saja. Nah ini apakah memang masyarakat sebenarnya kalau punya masalah juga takut sebenarnya masuk ke dalam hukum. Kenapa? Karena takutnya tadi masalah kambing jadinya sapi. Udah ke polisi, ke jaksa, sampai ke pengadilan pun kita melalui proses yang panjang gitu. Dan bahkan mungkin ya, saya pikir tidak berimbang. semua orang dia nggak akan senang berurusan dengan hukum seperti itu. Karena kan saja orang sakit berurusan dengan dokter sebenarnya. Ya bahkan ini lebih deg-degan karena seperti itu. Apalagi sistem peradilan yang masih banyak pertanyaannya yang belum transparan, tidak akuntabel, masih kurang profesional. Begini saja deh ukurannya. Kalau saya mengajar di luar negeri itu saya beri contohnya cuma satu. Kalau lembaga hukum tertinggi di Indonesia, anggaplah Ketua Mahkamah Konstitusi. Waktu itu belum ada yang sekarang ini ya. Waktu itu masih Akil Muhtar. Dia menerima suap. Saya bilang, if the prophet of the Indonesian law is still taking bribes, saya bilang gitu. Ya itu kan gambaran yang paling suram ya. Ya itu yang paling suram. Bayangin ketua
the highest court in the country, dia terima suap. Habis simbol itu ya, Bang. Ya, itu simbol. Boleh menteri dia terima suap, boleh presiden dia menyalahkan kegunaan, tapi bukan kalau itu the highest, the chief justice itu kan, waduh, itu nggak kebayang di negara yang beradab gitu untuk menerima seperti itu. Tapi apakah dia yang terakhir? Bukan. Sama sekali. Pada zaman saya misalnya itu ada hakim Mahkamah Konstitusi juga, kita tangkap tangan bahkan, patrialis Akbar. Tiba-tiba beberapa kali juga ada yang kena etik, dan terakhir kena etik yang sekarang ketua Mahkamah Konstitusi. Iya, mungkin Mas Hamid tadi bicara MK nih, tadi undang-undang kehakiman menyatakan, dan juga bisa melihat wajah peradilan apa yang terjadi dengan Mahkamah Konstitusi saat ini gitu mungkin. Iya, jelas sekali ketua Mahkamah Konstitusi itu melanggar secara telanjang ya. Sesuatu yang bukan debatable. Nggak boleh misalnya mengadili atau terlibat dalam mengadili perkara yang melibatkan kerabat. Apa itu kerabatnya diperinci. Sekian kali ke samping, ke atas, ke bawah. So, jadi misalnya anak, ponakan, cucu, ipar dan sebagainya itu pasti masuk dalam, jelas sekali. Nah itu dilanggar, makanya dan saya kira ketua Dewan Etik atau Mahkamah Kehormatan MK ini ya. MK itu dengan mudah, kalau sebetulnya secara teoritis kalau kita yang adil ya 1 jam aja selesai itu gitu. Nggak usah, karena benar-benar telanjang. Penegakan hukum kan naik turun Indonesia. Sebenarnya tantangan utama yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia itu apa ya Bang Laude? Atau korupsi, mafia hukum atau apa nih? Ya, semuanya. Tantangan utama saya pikir itu profesionalisme yang kurang. SDM berarti. Iya, jadi ya sebenarnya SDM-nya cukup kalau dari segi jumlah ya, dari segi jumlah. Tetapi dari segi kehendak untuk berbuat lebih baik itu bahkan bukan kapasitas. Iya. Bukannya kapabilitas. Bukan kapabilitas, tetapi saya pikir moral. Iya. Contoh misalnya gitu. Kalau kita melihat ukurannya kan sebenarnya itu gampang, penghasilan dengan lifestyle. Itu kan yang disorot oleh masyarakat gitu kan. Pembuktian terbalik tadi. Profil finansial. Iya, profil finansial. Jadi kalau banyak sekali harta atau aset yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya, atau bahkan secara logis pun secara logis nggak masuk tidak akal, ketemu, tidak masuk akal. Itu kan akhirnya mempengaruhi profesionalisme seperti itu. Jadi kan, jadi saya mau tanya bahwa saya mau bilang bahwa memang salah satu yang paling rendah kita itu adalah korupsi di sektor penegakan hukum. Itu yang sangat bahkan itu masih 23. 23 apa? Indeksnya? 23 indeksnya. Itu kecil banget. Jadi itu yang lain tinggi pun akhirnya tertarik ke bawah 23. Karena dia hitung agregatnya ya. Agregatnya seperti itu. Itu dari World Justice Project 23. Jadi itu kan agak susah itu. Dan kebetulan memang khusus untuk World Justice Project itu saya salah satu responden yang di interview, bukan cuma sekarang, dari dulu. Kita lihat, dan bukan cuma saya, banyak orang dan masyarakat. Jadi itu kan biasanya ini persepsinya jelek sekali. Saya bilang jangan salahkan indeksnya, karena yang dinilai itu adalah misalnya ini kan kita sudah melakukan program ini, program bukan program yang dinilai. Yang dinilai itu yang ditanya adalah orang yang pernah berurusan dengan masalah hukum, orang yang ada pengalaman langsung. Bersentuhan dengan iya, jadi misalnya itu ada program pemerintah zona bebas korupsi. Kan kita sudah melakukan bebas. Iya, tapi kalau masih ada korupsi di sini ya itu enggak. Ya yang kayak gitu itu hanya slogan mungkin. Ya, jadi kita itu sloganisme itu banyak. Ini persis yang saya singgung tadi kan. Yang dinilai oleh lembaga-lembaga kredibel
seperti World Justice itu bukan di level aturannya terutama ya. Tapi pelaksanaannya. Bukunya aturannya ditutup aja deh, dibuang dulu. Saya mulai tahu pelaksanaan. Itu kan artinya dia mengukur eksekusinya. Pelaksanaannya bagaimana. Karena ini yang lebih nyata kan. Kalau bahasa di undang-undangnya kan indah semua, Pep. Iya. Bagus semua kan. Semua ideal ya. Bla bla bla. Bahkan kan coba kalau pergi ke ini deh. Kalau misalnya pergi ke negara-negara yang indeks korupsinya bagus. Itu loh enggak ada loh pejabat yang disuruh menandatangani fakta integritas. Perlu. Udah otomatis itu. Iya, itu kan sudah mendarah daging mungkin ya. Sudah bersumpah demi Allah, demi apa gitu. Pada saat yang sama kita disuruh lagi tanda tangan ketidakpercayaan kita terhadap sebuah ini. Ini apa-apa? Itu berarti lapisan-lapisan ketidakpercayaan itu tebal sekali. Tidak mungkin jalan tanpa ada trust. Iya. Harus ada trust dalam degree tertentu. Iya, mungkin masalahnya satu lagi nih sebenarnya, kita melihat bahwa akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Ini kan kita ngomong yang normal ya. Tapi pemenuhan kebutuhan hak asasi mereka, terutama masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam penegakan hukum, kondisinya gimana ya Bang Odi sekarang? Itu kondisinya lebih mengerikan lagi seperti itu. Dulu misalnya itu kan dulu ada LBH masyarakat ya, terus ada universitas bisa membantu, tetapi itu yang terjadi kalau bilang universitas kan sekurang-kurangnya ibu kota provinsi atau bahkan kalau ada kabupaten besar yang bisa di daerah mungkin hampir tidak mungkin lebih tidak mungkin lagi. Jadi yang jauh aksesnya terhadap keadilan ini itu betul-betul sangat sangat susah. Atau memang belum dijangkau atau memang? Saya pikir itu memang satu belum terjangkau. Yang kedua juga adalah selalu kan ada ketakutan orang-orang yang ini berurusan dengan aparat gitu kan, karena aparatnya misalnya itu kalau di Jepang itu kalau polisinya ada koban namanya ya, koban-koban kecil, bahkan kalau dia tidak tahu PR, anaknya tuh kadang dia pergi koban gitu karena saking dekatnya saking dekatnya dengan itunya. Benar-benar jadi polisi warga. Iya, polisi warga. Iya, community policing. Seperti itu. Itu betul. Tapi coba kita di Indonesia. Wow, polisi itu deg-degan padahal kita nggak melanggar, ngelihat di jalannya udah deg-degan gitu. Jadi memang saya pikir ini penting sekali program pemerintah itu untuk masyarakat yang kecil ini. Nah, Koban itu bahkan terus disempurnakan, Pep. Dalam arti begini, mereka bikin ukuran udah sekian tahun lalu. Kalau ada satu peristiwa, ya maksimum paling lambat Koban harus datang 3 menit. SOP-nya. Ada begitu. SOP-nya. Anda bayangkan itu. Iya. Jadi nggak boleh lelet-lelet nih. Dan kalau di gang-gang kecil mereka naik sepeda. Supaya aksesibel, aksesnya bagus. Itu sangat localized sekali ya? Sangat localized. Dan itu makanya sebenarnya dulu ada programnya kemitraan itu kerjasama dengan Mabes Polri namanya community policing ya. Community policing. Itu lumayan bagus tuh awalnya. Tapi tiba-tiba kok berubah menjadi menyeragamkan anggota masyarakat. Akhirnya itu dia menjadi petenteng-petenteng jadinya. Bukan malah jadi mengayomi ya. Ini kan yang tidak linear tadi terjadi di semua sektor. Iya. Tapi saya mau ngomong soal akses pada pembelaan hukum gitu lah. Iya, masyarakat. Kalau di Amerika itu ada law firm besar itu diwajibkan untuk membuka divisi pro bono namanya. Iya. Jadi gratisan gitu. Nah, saya nggak tahu di sini kayaknya nggak ada kewajiban itu. LBH mungkin? LBH itu memang dia pro bono kalau LBH. Itu inisiatif orang-orang yang idealis kayak Bang Buyung Nasution awalnya loh dia tahun 70 dan kebetulan gubernurnya Pak Ali Sadikin mendukung gitu. Iya. Nah, tetapi kita tahu law firm besar di Indonesia ini luar biasa kayanya. Dan sehingga mereka sebetulnya sangat mampu untuk membuat divisi. Kalau misalnya lagi-lagi contohnya Amerika yang paling gampang ya karena beritanya paling banyak. Itu law firm besar itu bisa punya 1000 lawyer. Dan kan jadi banyak ini LBH ini. Ada beberapa saya tahu udah beberapa law firm buka, tapi itu lagi-lagi bukan karena keharusan undang-undang. Tetapi karena inisiatif dia. Ada satu lagi soal, jadi banyak nih urusannya. Gini,
lawyer asing ya di Indonesia, kalau mau dia berpraktek di Indonesia itu nggak terbendung, kita nggak bisa teriak-teriak atas nama nasionalisme. Ya, dokter asing nanti praktek sini, sekolahan asing sekalian. Ini dunia makin terbuka. Nah, lawyer juga udah boleh, tapi oke lah, pemerintah kita menetapkan syarat harus bisa bahasa Indonesia, good. Harus ngerti hukum Indonesia, good. Satu lagi yang nggak pernah disentuh. Dia punya kewajiban, misalnya dalam sebulan mungkin berapa, 6 jam atau berapa jam untuk ngajar di universitas di Indonesia. Dan itu tidak pernah termanfaatkan. Tidak pernah dilakukan. Tapi itu sudah ada ya, Bang? Ada undang-undangnya. Nah, si bule-bule ini biasanya pada bule lah. Dia juga heran mana. Loh, kok saya kan punya kewajiban nih. Ngajar di UI kayak di Trisakti, dimanapun lah. Untuk ngajar sekian jam per minggu apa per bulan gitu. Diatur. Dan itu udah bertahun-tahun tidak ada yang memanfaatkan. Mungkin masyarakat juga nggak tahu mungkin malahan. Ekspertis mereka kan sangat kita lulusan Oxford, lulusan Yale, kan banyak yang berpraktek di sini. Tapi mahasiswa kita tidak mendapat kesempatan untuk mendengarkan kuliah yang baik dari mereka. Iya, karena pertarungan kita kan bukannya di Indonesia, juga di internasional. Perdagangan ya. Sudah makin hilirisasi nikel dan lain-lain gitu. Borderless. Bang Laude, mungkin saya mau nanya nih, fitur pemimpin bangsa seperti apa yang nanti diharapkan untuk bisa menyelenggarakan pemerintah yang tertib hukum untuk seluruh rakyat Indonesia? Minimal bisa menjangkau sampai ke desa-desa atau ya, jadi kalau saya sih maksudnya dia harus punya pemahaman tentang hukum yang baik dulu. Itu nomor satu yang itu. Dan dia mempunyai rekam jejak yang baik, ya, yang baik, tidak cacat. Misalnya dia bukan saja harus terbukti secara pidana bahwa dia masuk penjara, tapi maksudnya dia tidak punya catatan rumor atau isu bahkan dia pernah korup orang ini atau seperti apa, tapi dia memiliki pengetahuan yang cukup. Dan saya pikir memang kalau kita lihat di Amerika banyak sekali presiden yang kabinet kalau 18 menteri 14-nya lawyer. Oh gitu ya? Ya seperti itu. Umum sekali di sana. Tapi itu kan negara orang. Negara orang, tapi saya pikir ya. Tapi itu menunjukkan bahwa bangsa itu, dan saya kira bukan hanya Amerika ya. Itu yang aspek satunya yang belum disebut adalah pemahaman atau pengertian bahwa hukum ini penting. Bahwa hukum ini harus jadi aturan permainan bersama gitu. Permainan apapun. Kalau kita mau jadi negara yang beradab gitu ya. Maka peradaban hukumnya juga harus dibangun serius. Jadi saya pikir sudah saatnya, kan kita selalu bilang hukum adalah panglima. Iya kan selalu begitu. Tapi kan jadi slogan saja. Kayak yang tadi ya, zona bebas korupsi. Jadi kalau misalnya hukum kita jadikan panglima, kita mempunyai kewajiban nomor 1 memperbaiki hukumnya. Nomor 2 implementasi hukumnya tadi itu harus lebih baik. Dan 3 ya harus juga dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman atas hukum itu sendiri. Aman, komitmen dan integritas ya. Dari integritas ya. Mungkin bukan hanya itu ya, apakah tadi rekam jejak dan operasionalisasi dalam menegakkan hukum itu menjadi unsur yang penting juga ya? Oh iya, mempunyai pengetahuan dan skill yang cukup gitu. Saya pikir daripada kita mempercayakan panglima sebagai hukum ini kepada orang yang tidak paham untuk itu. Jadi apalagi pernah berkasus dengan hukum mungkin ya. Dan ternyata panglimanya nggak punya tongkat komando. Mas Hamid, ini kalau melihat pasangan Ganjar Mahfud ya, apakah pasangan ini merupakan pasangan yang mampu menghadapi tantangan ke depan khususnya di bidang hukum? Begini, saya selalu ngomong apa-apa itu harus diukur in comparison with ya, dalam perbandingan gitu. Kalau kita lihat 3 calon yang sekarang, sudah jelas bahwa pasangan yang terbaik itu pasangan Ganjar dan Mahfud. Anda lihat dari segi apa saja, ya. Apalagi ngomong soal hukum gitu ya. Dari segi intelektualitas mereka yang paling unggul sebagai pasangan ya, bukan individu-individunya saja. Karena pasangan ini terdiri dari individu-individu yang kuat. Gitu. Dari segi itu, maka kuat intelektualitas juga yang paling kuat. Dari segi pengalaman juga yang paling panjang track record-nya. Anda lihat aja, misalnya Ganjar Pranowo 2 kali jadi anggota DPR, 2 kali gubernur, so 20 tahun dia
Sudah menjadi legislatif dan eksekutif ya? Iya. Pak Mahfud apalagi, jarang sekali kayak dia. Ada di 3 sayap pemerintahan ya, di trias politika itu. Bahkan Mahkamah Konstitusi itu ya kita anggap bagian dari judikatif lah ya, walaupun itu extended sebetulnya. Jadi dia udah di DPR, di pemerintahan pun Menteri Pertahanan pernah gitu, di DPR, di berbagai komisi, dan seterusnya. Sekarang sebagai Menko Polhukam, dia menjadi mungkin salah satu dari sedikit menteri yang sangat populer, yang tadi sudah disebut, dijadikan sandaran bagi publik untuk mengadukan masalahnya. Tempat curhat tadi ya? Bukan sekedar soal emosi-emosian saya mendukung mereka, tapi kan kita harus punya alasan yang rasional juga, yang bernalar gitu, untuk memilih atau tidak memilih sebuah pasangan. Jadi dalam hal ini nggak ada yang lebih baik dari mereka. Dalam konteks 3 orang ini ya, jangan dibandingkan dengan presiden di tempat lain atau orang di profesi lain. Iya. Gitu. Seru sekali topik pembahasan kita kali ini. Saya sangat beruntung sekali ketemu Bang Laude ini bukan hanya wakil ketua pimpinan KPK, tapi dalam bidang hukum memiliki gitu ya, sebagai memiliki bangsa dan negara ini. Jadi bukannya sekedar tadi substansi, tapi operasionalnya benar-benar sampai di dalam hati lah kira-kira ya. Begitu. Dan juga saya luar biasa loh, ini Bang Hamid bukan hanya penulis buku saja, tapi ternyata hukumnya udah ngeletekin sekali. Gitu. Saya banyak belajar dari kedua tokoh di sini. Kita lihat bahwasannya reformasi hukum sangat dibutuhkan bukan hanya sekedar substansi, tapi juga dalam pelaksanaan dan operasionalisasi. Memilih yang terbaik, memilih yang memahami hukum, dan memilih yang mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam bidang penegakan hukum. Semoga gagasan progresif yang kita bahas memberi inspirasi. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih juga Bang Laude, terima kasih Mas Hamid yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Sampai jumpa dan terima kasih.